Hai guys, balik lagi di konten Kamis Horor episode ke-13. Jadi pada episode kali ini gue mau bacain cerita kiriman dari kalian lagi nih. Kan sayang banget kalian udah ngirim ceritanya udah numpuk banget di Instagram gue. Jadi sayang kan kalau gak dibacain. Jadinya malam ini gue mau bacain cerita dari kalian. Sebelum lanjut ke bacain cerita, gue minta buat yang nonton subscribe dulu lah ke channel ini biar channel ini makin berkembang ya kan, biar gue juga makin semangat bikin buat videonya buat kalian. Ya mungkin gitu aja, terus langsung ke bacain ceritanya nih. Cerita pertama ini yang ngirimin ini dari Instagram koko_iyang25. Jadi dia ini ngirimin ceritanya tentang pengalaman dia pas naik gunung gede. Jadi ceritanya begini. Jadi pada bulan Juli tahun lalu, si koko_iyang25 ini, ribet banget ya namanya ya. Kita sebut aja si Iyang kali ya. Ya buat mempersingkat gitu kan. Jadi pada tahun lalu nih bulan Juli, si Iyang ini nanjak gunung lah gitu, ke Gunung Pangrango. Dia ini rombongan bareng-bareng temennya, ada 9 orang, 7 cowok dan 2 cewek. Nah terus pada awalnya dia nanjak pun kayak udah ada gangguan-gangguan gitu, kayak ngerasa hal-hal aneh lah. Soalnya yang dia ceritain itu di sana tuh katanya suhunya dingin banget, tapi yang dia rasain tuh kayak gerah, panas gitu. Dia sampai pas di sana pun tidur kayak nggak pakai jaket, terus sleeping bagnya tuh cuma setengah dan kayak gitulah. Pokoknya dia ngerasa gerah gitulah. Tapi di sana tuh aslinya suhunya tuh 10 derajat Celcius. Lo bisa bayangkan dinginnya tuh semana gitu loh. Nah tapi si Iyang ini orangnya kayak positif, selalu positif thinking gitulah. Dia nggak mau mikir yang macam-macam. Jadi dia cuma pikir kayak ya udahlah, ini hal biasa. Mungkin kayak dia nggak terbiasa tidur di tenda bareng-bareng teman-temannya gitu kan. Karena dia ini baru pertama kali nanjak pas kejadian ini. Jadi dia coba untuk berpositif thinking. Dia pikir ya udahlah, mungkin karena gue nggak terbiasa jadi gerah segala macam gitu kan. Nah tapi pas di dalam tenda itu malam itu dia ngerasain ada orang tuh kayak lalu lintas gitu di dekat tendanya, kayak banyak orang lah gitu. Kayak ada suara daun keinjak gitu lah, daun kering keinjak gimana sih, kayak bunyi crack gitu kan. Nah tapi pas dilihat tuh nggak ada siapa-siapa di situ. Tapi yang dia dengar itu ada kayak suara daun keinjak gitu dan lalu lalang gitu, kayak rame. Tapi pas di situ dia cek nggak ada orang satupun. Nah singkat cerita dia mau lanjut nanjak lah gitu kan. Tadi kan ceritanya dia udah perjalanan, nah terus ngecamp gitu kan, ngecamp. Nah dari camp ini dia mau ke summit, mau ke puncak. Nah pas mau ke puncak, tiba-tiba ada satu orang itu temannya dia tuh sesak nafas. Udah dibilangin, maksudnya yaudah lu nggak usah nanjak, tapi dia tuh kekeh, dia tuh pengen sampai puncak gitu. Dan akhirnya ya udahlah dibantu gitu kan. Akhirnya dia berangkat jam 7 pagi, molor lah, maksudnya mungkin ya gara-gara ada temennya yang sakit, jadi kan kayak perlu ekstra hati-hati gitu kan. Jadi perjalanannya telat, sampai puncak itu sekitar jam 10 siang. Nah pas sudah di puncak, nah terus segala macam kan, kayak ngelakuin aktivitas di puncak gitu kan, kayak foto-foto segala macam. Nah pas persiapan turun, si Iyang ini kayak mikir gue duluan aja lah gitu. Dia bareng satu temannya, karena di sini dia kayak gimana ya, kayak
egois gitu lah, kayak dia pikir temen gue yang satu ini lagi sakit kan, pasti turunnya lama gitu loh. Nah akhirnya dia memutuskan untuk duluan sama satu orang temennya, dengan alasan dia bilang ke teman-temannya tuh mau cepet-cepet prepare segala macam dan sekalian masak gitu kan. Alasannya gitu biar dia ini bisa jalan duluan turun ke bawah. Nah pas dia perjalanan ke bawah itu anehnya dia ngerasain hal-hal yang menurut gue tuh ganjil gitu lah. Dia tuh kayak hampir tersesat kalau gue bilang, kalau di ceritanya ini ya, dia tuh hampir tersesat. Pas dia turun dia tuh sama sekali nggak nemuin jalan yang tadi pas dia naik. Dia udah muter-muter segala macam kan, tapi dia tuh nggak nemuin jalan yang tadi dia pas naik itu. Akhirnya dia panik gitu kan, dia coba untuk diem dulu tenangin diri, siapa tahu nanti kan kayak nungguin mereka aja lah gitu kan, pasti dia juga lewat sini atau gimana kan, atau enggak nanti ada pendaki lain yang turun. Akhirnya dia nunggu, tapi nggak ada juga, dia tungguin sampai berapa lama tuh nggak ada satupun orang yang lewat, dan itu keadaannya pun kabut segala macam kan. Nah dia itu udah mikir yang aneh-aneh gitu kan, ditambah lagi temennya ini yang nemenin dia turun itu kalau ditanya tuh kayak balasnya tuh singkat gitu loh, kayak kalau gue bilang sih kayak ngawur gitulah, kayak bukan dia gitu. Jadi makin panik kan. Terus kalau dibilang untuk ditanya apa, ini gimana nih, mau lanjut apa istirahat aja, dia bilang yaudah lanjut aja gitu. Dia temennya ini selalu bilang lanjut aja, nanti juga ketemu jalan yang tadi. Nah akhirnya si Iyang ini nurut. Akhirnya dia ketemulah jalan yang pas dia naik gitu loh. Dia hafal, oh ini jalan yang tadi nih. Akhirnya berhasil dia nemuin jalan yang pas dia naik. Sampailah di tenda. Nah selang 5 menit, anehnya selang 5 menit itu temennya yang rombongan dia tiba-tiba nyampe. Padahal kan maksudnya jalan pun yang turun duluan pun si Iyang sama temennya ini satu orang, tapi yang sampai setelah Iyang sampai ini gak lama teman-temannya pun sampai. Dan kayak gue mikir sih kayak dia tuh disesatin gitu loh sama penunggu sana, tapi ya nggak tahu sih ya, ini juga gue. Nah singkat cerita akhirnya mereka udah di tenda gitu lah kan, kayak tapi temennya ini masih shock gitu kan, kayak habis tersesat segala macam dengan muka shock. Nah terus temennya lagi pada datang, akhirnya ya ngobrol-ngobrol gitulah. Nah yang herannya itu temennya ini yang rombongan tadi, yang bukan serombongan sama si Iyang, ada yang cerita katanya, yang ceritanya ini bikin penasaran si Iyang. Dia cerita kalau ya udahlah nanti ceritanya kalau udah di bawah aja, gue juga ngeh tadi gue ngeliat sesuatu. Dia bilang gitu, si Iyang penasaran si temennya ini kayak ngeliat apa gitu, yang ngerasain hal apa gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita masak lah, maksudnya ya udah prepare buat masak semuanya. Akhirnya nah pas ada salah satu temennya Iyang yang tadi turun bareng Iyang, yang dia berdua tuh turun sama Iyang, pas lagi ngambil air temennya nyeletuk. Wah anjir, ngikutin sampai sini, kata dia gitu. Nah si Iyang nanya dong, kenapa gitu. Nah terus akhirnya dia cerita ke Iyang, dia bilang, lu sadar gak sih kalau dari tadi lu tuh diikutin sama cewek dari atas. Waduh asli merinding nih gue. Nah dia bilang gitu. Di situ Iyang baru sadar kalau temennya ternyata punya kemampuan lebih gitu. Nah awalnya kan Iyang anggapnya itu kayak si temen itu cuma bercanda gitu kan, tapi setelah diceritain segala macam akhirnya
Ya, dia tahu kalau temennya ini punya kemampuan lebih gitu. Dan dia bilang katanya si Iyang ini diikutin sama cewek dari atas sampai campnya dia itu. Diikutinnya itu kayak nggak terus menerus gitu, kayak ya kadang ada kadang enggak, terus muncul lagi. Kalau diikutin orang itu kan pasti kayak ada terus gitu kan, tapi ini yang dia lihat pun hilang-hilangan gitu loh. Berarti kan ya mungkin makhluk-makhluk sana gitu kan. Gue juga nggak tahu juga. Singkat cerita, akhirnya pas gitu dia makan-makan kan. Setelah itu abis masak dia makan segala macam, dia mau turun. Udah selesai kan, akhirnya dia semuanya memutuskan untuk turun kembali ke pengen pulang itulah. Nah pas dia mau pulang itu keadaan mendung si Yang nyoba usul lah, gimana kalau kita nginep sehari lagi di sini katanya gitu. Yang lain pun nggak terima, akhirnya maksain turun. Dan di situ dia kayak ada satu porter gitu namanya Mas Ray. Nah karena keadaan nggak mendukung, terus kabut juga cukup lebat segala macam, rombongannya si Yang ini terpisah sama Mas Ray. Kayak Mas Ray itu duluan gitu loh, si Yang, rombongannya Yang nih masih di belakang gitu. Nah singkat cerita, pas itu dia beberes untuk turun gitu kan, mau pulang segala macam, si Iyang ini usul kalau dia bilang gimana kalau kita nginep sehari lagi di sini karena kondisi cuaca nggak mendukung gitu. Tapi teman-temannya pun maksa pengen pulang di hari itu juga, dan akhirnya si Iyang pun nurut. Mereka pulang di hari itu juga dengan kondisi yang nggak mendukung cuacanya gitu kan. Nah si Iyang ini duluan lah, kalau nggak salah tuh ada 4 orang disuruh jalan duluan, karena 4 orang ini bisa dibilang kondisinya maksudnya mereka yang masih kayak lemah gitulah di antara yang lain, karena mungkin masih awam gitu kan naik gunung. Akhirnya disuruh jalan duluan, yang lainnya masih beberes kayak beresin tenda segala macem. Nah yang jalan duluan ini bareng porter namanya Kang Ray, kalau nggak salah sih namanya Kang Ray. Awal masih aman tuh. Nah pas itu ada satu temennya itu kakinya keseleo. Jadi si Kang Ray ini bilang yaudah break dulu aja. Yaudah akhirnya dia istirahat segala macam. Nah singkat cerita dia lanjut lagi lah gitu kan. Salahnya dia lanjut itu pas maghrib, keadaan kondisi udah gelap segala macam kan. Akhirnya yaudah dia coba maksain, dan di situ dia nggak bawa senter, dia cuma pakai senter dari HP gitu kan, maksain. Pas dia coba itu akhirnya ada satu temennya yang kondisinya itu udah beda, kayak dia diem aja gitu kan, nggak kayak biasanya. Nah akhirnya ada yang rombongan yang tadi masih di atas itu nyusul lah gitu kan. Akhirnya kumpul lagi bareng lagi. Pas dia lanjut itu mungkin ya karena kondisi penerangan yang kurang gitu segala macam, dia kepisah sama Kang Ray. Jadi dia turun itu cuma ber-9, harusnya kan ber-10 sama Kang Ray. Akhirnya dia turun cuma ber-9. Nah entah kenapa di sini dia ngerasain hal-hal yang ganjil gitu loh. Kayak dia tuh ngerasa di kanan kirinya itu kayak banyak orang gitu loh, kayak ya banyak teriakan, banyak aktivitas segala macam. Pas di situ tiba-tiba ada satu orang temennya itu dia nanyain gitu kan, ngobrol-ngobrol segala macam, gimana kapok nggak naik gunung gitu kan. Kayak enggak lah, bahkan nagih nih kayaknya gitu kan. Tiba-tiba si Iyang ini kepikiran orang rumahnya gitu, jadi melo gitu kan, nggak tahu kenapa. Nah setelah itu
ada satu orang temannya tiba-tiba nangis terus teriak kayak wah diduga ini bukan dia nih gitu kan. Teman-temannya ngerasa wah ini bukan dia nih. Ya udah akhirnya dia coba untuk dibaca-bacain segala macam. Akhirnya ada pendaki lain yang turun yang ngerti lah gitu, akhirnya dibantuin segala macam. Nah akhirnya setelah kejadian itu dia nyoba untuk jalan lagi kan, kayak udahlah coba jalan lagi gitu segala macam. Nah pas dia lanjutin turun makin menjadi dah tuh, kayak si Iwang ini dia makin ngerasain hal-hal aneh, kayak dia tuh dengar aungan macan, terus di sebelah kanan kirinya tuh kayak dia ngerasa kayak ada orang teriak-teriak gitu, kayak dia tuh ngerasa kayak banyak orang kesurupan gitu, kayak teriak orang kesurupan gitu, tapi aslinya tuh nggak ada apa-apa gitu kan. Nah pada sampai akhirnya dia ngeliat ada kayak semacam kucing, itu warna putih, entah kucing atau apa gitu kan, pokoknya dia ngeliat hewan kayak kucing warna putih itu kesorot sama senternya dia di sebelah hutan kiri. Pas disorot dia langsung loncat ke hutan kanan. Sontak dia kaget kan, langsung apaan tuh gitu, langsung nyebut gitu. Pas lagi dia teriak gitu langsung dia kayak nggak sadar. Nah kata temannya si Iyang ini kesurupan. Dia itu nangis sambil teriak-teriak minta balik ke atas, katanya sih gitu. Nah akhirnya diobatin, maksudnya dibaca-bacain segala macam, terus udah sadar. Akhirnya dia memutuskan untuk lanjut jalan untuk turun ke bawah. Nah dari perjalanan itu sampai ke pos 1 pokoknya itu dia ngerasain hal-hal aneh lah segala macam. Sampai akhirnya dari 4 orang temennya itu termasuk si Iyang ini, itu semuanya ngalamin kesurupan. Dan yang paling serem itu ada satu temennya itu, jadi pas si Iyang lewatin temennya itu kayak ngerasa panas banget kan. Dia itu kesurupannya tuh teriak-teriak sambil minta orok gitu. Buat yang belum tahu, orok itu kayak bayi gitu ya. Orok itu bayi. Jadi dia teriak-teriak tuh sambil minta bayi gitu. Waduh serem juga sih anjir. Kayaknya sih kemasukan sosok gede gitu katanya. Terus singkat cerita akhirnya sampailah dia di base camp, cerita-cerita segala macam, dan ternyata teman-temannya si Iyang ini itu turunan kerajaan gitu, jadinya agak sensitif, jadi gampang dimasukin sosok-sosok kayak gitu lah. Jadi sepanjang perjalanan dia turun itu kayak diselimutin sesuatu gitu lah. Jadi kayak contohnya tuh pas dia turun dari summit sampai ke campnya dia itu, dia nggak berasa tuh nggak ngelihat apa-apa, kayak berasa sendiri aja. Padahal itu hari Sabtu Minggu kan, jalurnya rame-ramenya tuh pendaki gitu loh istilahnya, tapi dia nggak ngelihat satupun pendaki. Nah katanya sih dia itu diselimutin sesuatu gitu, jadi nggak bisa ngelihat, jadi berasa dia itu jalan sendiri gitu. Nah akhirnya pas dia udah nyampe kosan, dia telepon lah temennya yang bisa ngelihat, maksudnya kayak ngerti hal-hal kayak gitulah gitu. Kata temennya, dia cerita si Iyang ini emang diikutin sama sosok cewek, tapi nggak ngikutin sampai kosan. Jadi dia sepanjang perjalanan turun dari summit sampai ke bawah itu dia diikutin sama sosok cewek, tapi sosok cewek ini baik. Dia itu ngejagain si Iyang ini, katanya pas lagi turun sepanjang perjalanan si Iyang ini pengen digangguin sama makhluk-makhluk lain, tapi si cewek ini nolongin dia lah gitu. Pas mau pijet si Iyang ini, jadi kayak badannya pegel-pegel, pas mau pijet dia itu baru sadar kalau di bahu kanan kiri itu ada kayak
habis digenggam erat gitulah, memar-memar gitu, biru kayak pegangan tangan gitu sini. Nah mungkin dugaan gue sih itu kayak ya sosok wanita yang ngejagain dia sih itu. Ya mungkin itu aja cerita dari Koko underscore yang 25. Makasih banget nih udah ngirimin ceritanya. Nah terus lanjut, ini cerita kedua. Cerita kedua ini dikirim di Instagram gue dari username itu abz181818. Dia ngirimin cerita di Instagram gue, katanya sih mau berbagi, dan ini tentang rumahnya dia gitu. Jadi rumahnya ini berada di kota kecil di Jawa Tengah. Jadi dia ngirim ceritanya tuh kayak gini. Nah jadi di akhir 2013 suaminya ini beli rumah ini gitu. Jadi dia ini waktu itu karena belum diizinin buat misah sama mertuanya, jadi rumah itu masih kosong gitu kan. Karena dia juga lagi hamil gitu kan, jadi belum diizinin buat pindah. Jadi rumah itu masih tetap kosong sekitar 1 tahunan lebih. Sebelum dia beli rumah itu juga udah kosong selama 2 tahun. Jadi rumah itu kosong sekitar 3 tahunan lebih lah. Singkat cerita, mertuanya ini udah ngizinin buat misah gitu lah. Akhirnya dia pindahlah ke rumah itu. Awal-awal pindah dia minta tolong buat ke tukang yang bangunan gitulah, buat bersihin rumahnya segala macem, karena mau ditinggalin kan, karena rumah kosong gitu kan, kayak pasti berantakan banget. Akhirnya dia nyuruh orang buat bersihin rumah itu. Nah setelah dimintain tolong dan segala macem, si mandor ini bilang, katanya pas dia pas bersih-bersih di rumah itu, dia suka dengar ada suara-suara mistis gitulah, ada suara anak kecil, ada suara yang lagi nyanyi, kayak gitulah. Pokoknya ada gangguan-gangguan lah istilahnya. Bahkan kata si tukang bangunan itu, dia ngelihat ular warna hitam, gedenya itu sekitar pipa PDAM gitulah, berarti ya lumayan gede ya, sekitar kayak gitulah, sepipa PDAM warna hitam. Dan itu jalannya lurus. Jadi kalau ular kan biasanya belok-belok ya, tapi itu jalannya lurus gitu. Ularnya itu nggak ada matanya. Jadi ya menurut gua bisa dibilang ular jadi-jadian lah gitu ya. Setelah dia tinggal di situ selama 1-2 hari, itu nggak ada gangguan apa-apa. Mulai hari ketiga dia mulailah ada gangguan-gangguan lah mistis. Jadi pas siang hari itu dia dengar ada suara keran buat cuci piring itu kebuka, maksudnya kayak suara air ngocor gitu dari keran buat cucian piring. Padahal kondisi rumah itu cuma si istrinya itu sama anaknya gitu loh, nggak ada siapa-siapa. Nah pas dia cek, itu kondisi keran mati, dan situ nggak ada basah sedikit pun, tapi dia dengar ada suara nyala air dari keran tempat cuci piring itu, tapi pas dicek nggak ada gitu. Nah terus dia juga sering dengar ada suara anak kecil gitu lah, kayak lebih dari 1 orang tuh ketawa-ketawa gitu, kayak lagi mainan gitu kan, berasal dari depan rumahnya itu. Jadi mungkin gue kasih gambaran dulu deh, soalnya dia juga ngirimin denahnya sekaligus gambar rumahnya gitu loh. Jadi bentuk rumahnya aslinya tuh kayak gini, bentuk denahnya. Jadi rumah ini tingkat dari lantai 1 dan lantai 2. Dia juga ngirimin denahnya kayak gini. Ini lantai 1-nya dan ini lantai 2-nya. Jadi kurang lebih kayak gitu denahnya. Balik lagi ke cerita, setelah dia ngalamin gangguan-gangguan kayak gitu,
awalnya dia bukan seorang yang kayak penakut gitu kan, tapi makin hari gangguan itu makin ekstrim. Jadi setelah dia ngedengar suara anak kecil gitu kan dari halaman rumahnya, jadi pas dia ngedengar dari halaman rumahnya, jadi itu kan kayak nggak mungkin gitu lah ya, soalnya kan di dalam lingkungan rumahnya kan, rumahnya juga dipagerin kan, jadi pasti kan satu-satunya akses tuh pasti lewat pagernya gitu kan. Ya itu kondisi pagernya katanya ditutup gitu, tapi ada suara anak ketawa-ketawa gitu kayak lagi main dari halaman rumahnya. Sekitar 6 bulan dia nempatin itu, dia mendapat gangguan yang ekstrim banget sih menurut gue. Jadi kayak dia ngedengar suara wanita nyanyi, tapi nyanyi itu katanya lemes gitu, kayak gimana ya, gue juga nggak bisa bayangin sih, pokoknya wanita nyanyi gitu tapi nadanya kayak lemes gitu lah ya. Terus suara kayak anak kecil main itu masih sering terdengar, sama kayak suara air bunyi dari wastafelnya itu masih gangguan itu masih terus ada. Dan pas saat itu juga ada kayak suara temboknya itu digedor-gedor gitu, kayak duk 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 gitu, kayak diketok-ketok gitu temboknya. Nah, pada saat itu dia pulang kondangan, dan di posisi itu dia bilang dia baru pertama kali ngelihat sosok yang menyeramkan menurut dia. Itu posisinya dia baru pulang kondangan, dia ngelihat sosok hitam tinggi gede, dan katanya